Alhamdulillah kita sudah bersua kembali ya di sesi kedua ya, training online Primavera Risk Analysis. Jadi menyambung yang sudah kita pelajari di hari pertama, langsung kita buka PRA-nya Pak, masing-masing kita buka. Berarti kan tampilan yang terakhir ya Pak ya, kita open ya biasa ya. Dia Pak, kalau Primavera kan dia last display, kalau dia enggak, dia open dulu ya. Dia minta open, jadi file open, ya langsung kita pilih folder yang file yang sudah kita simpan kemarin. Kita mulai pembelajaran kita di sesi kedua. Kita kemarin sudah bisa melihat ya Pak, bagaimana kita menggunakan duration quick risk ya. Itu diatur di sini kan Pak, kemarin di risk duration quick risk. Di sini Pak kita ngaturnya. Ya, jadi nanti saya bilang tadi ya, ini ada minimal optimis ya. Ini optimis, ini most likely. Nah, ini kita pakai pola triangle Pak, triangle ya. Ini pola kita. Jadi 3-point estimate ya. Jadi ada banyak sih, ada uniform, tapi kita pakai yang triangle lagi yang kita. Itu ya, lihat di bawah sini ada Gantt chart nih. Ya, klik detail. Ini Pak, Bapak coba klik risk uncertainty. Nah, ini Pak, coba Bapak select satu activity kan Pak. Bapak lihat kelar segitiga kan Pak. Nah, ini polanya Pak. Ya. Itu kan Pak, triangle ya. Ini most optimis, most likely, and ini yang less 20%, ini more 35%, ya kan? Kan 80% berarti kan minus 20%. Ini 135 kan kemarin, iya kan Pak? Kan tadi 135 tuh duration quick risk-nya. Berarti more 35% kan? Ini minus min 20%. Ya. Nah, kayak gini Pak. Gitu. Kita juga bisa buat template sendiri. Di sini Pak, klik risk. Klik ini namanya template quick risk. Jadi kita bisa atur. Ini klik add. Sort di bawah, ini klik add. Ini Pak, klik sini aja. Nah, ini kan klik panah bawah nih Pak. Klik teks. Nah, gitu. Nah, ini minimal, Pak. Ini min. Ya, ini most. Itu ya, Pak. Ini max. Triangle 80, 100. Ini anggap kita yang paling rendah ya. Yang paling rendah itu misalnya berapa persen ya ini, misalnya 80, 20, 20 plus 20. Ini yang paling kecil nih 90 ya, ini mungkin ini Pak, nih sorry, ini 70, 30% lah ya, ini paling rendah ya 70, 130 ya, 80, 100, 120 itu kan. High minimal low. Sorry ini Pak, ini aja ya. Kita codingin aja deh high. Ini high. Ya ini most, ini most ya. Ini high. Ini most to M. Low. Nah gitu aja deh. Ini yang paling tinggi nih 70, 30. Most likely-nya yang umumnya gitu kan.
likely-nya ini 80 ke 120. Minimalnya yang paling kecil ya. Yang mungkin dia 90, sama X 10. Nah, tentangnya nih Pak, tentangnya ini 30 nih, makanya max dia. Mouse 20 min 20 plus 20 ini min 10 gitu. Ya. Kita save. Exit. Nah, gitu Pak. Setelah itu kita klik di sini. Kita udah nyimpan kan, tadi kan sebagai template kan. Nah, kita klik di sini, setelah itu klik di atas, kita keluarin kolom, format kolomnya. Ambil user define, ambil teks 1. Taruh di bawahnya description sini. Oke. Nah, keluarin kan Pak. Keluar kolom ini kan. Nah, misalnya kita masuk di sini Pak, ini misalnya basic, dia kan mengalami banyak kan, contoh misalnya ini high, dia mengalami banyak inilah ya, banyak risiko ya, risiko untuk mengalami redesign. Nah, procurement ini anggaplah low lah, dan ini sorry ini medium lah, ini medium, ini procurement low, delivery ini medium juga, yang ini low. Mop low, konstruksi dia banyak risiko, measuring low gitu. Lo samakan Pak, ini medium, low, high. Lagi. Udah Pak, lo samakan. Setelah udah sama, kita kembali lagi Pak tadi Pak, RIS lagi. Nah, kembali ke template quick RIS yang tadi. Nah, ini tadi Pak. Nanti Pak dia angka ini nih medium menyesuaikan dengan ini polanya. Tadi kan polanya kalau medium kan 80, 100, 120. Nah, dia akan menyesuaikan. Ya. Triple estimate-nya menyesuaikan, berarti 14 kan aslinya. Kurang 20. Nah, sini. Dan di sini Pak langsung apply template Pak. Apply nih Pak. Apply, lihat sebelah kanan, ada perubahan, lihat. Sesuai dengan pola. Ada perubahan, Pak? Ada, Pak. Dari 19 ke 17. Ada kan, Pak? Ada, Pak. Ya kan, yang fondasi high. Ya, save and exit. Coba saya tes lagi Pak, sekali lagi Pak. Coba klik RIS lagi Pak, RIS lagi. Kasih yang duration quick RIS. Kalau duration quick RIS kan semua 80, 20, 35. Nah ini kan Pak, ini asli gini tadi ya. Rata semua ya Pak. Ini asli tadi nih. Nah ini asli kalau duration. Ini yang high ini ya kan. Kita ganti Pak dengan ini kan RIS template. Apply template. Nah, ada kan Pak ya perubahan ya. Save and exit. Nah, udah, jadi udah beda tuh pola itu Pak. Ya. Nah, langsung kita analisis Pak, RIS, run RIS. Jadi penentuan bobot risikonya udah pakai template kita sesuai dengan kebutuhan. Ada 3 pilihan. Tadi kan dosen kuliah kan pukul rata semua. Tidak. Ya, ini langsung kita analyze complete. Udah Pak? Nah ini Pak klik duration. Nah di duration Pak, lihat kan Pak? Kemarin kan nggak masuk ya Pak? Betul? Kemarin waktu duration quick RIS pukul rata semua high 65 35 min 1 kan?
Sekarang 112 masuk 50%. Kalau yang kemarin, yang waktu dia ini Pak, risk, duration quick risk ya, kemarin pukul rata ya. Semuanya high semua nih Pak. 35 kemarin gini nih. Ya kemarin ini kan, kita risk pukul rata semua. Run risk, analyze. Kemarin kalau nggak salah, masuk nggak sih kemarin? Kemarin ini ya. Terus 16. Betul Pak, di bawah. Ya, 16% kan Pak? Ya dia kadang-kadang bisa beda-beda gitu ya, karena Monte Carlo. Klik-klik, dia kan acak. Iya. Acak, ya Pak ya. Gitu. Oke. Jadi tapi nanti kita melihatnya nanti di ini Pak. Nah ini kita bisa Pak. Ini kan entire, ini per activity. Ya ini per activity. Kita bisa lihat Pak, per activity ini kita bisa kontrol. Ya, kita bisa kontrol activity mana yang masih di bawah 50%. 50%. Contoh nih kan, BIM. Tapi yang activity Pak ya, activity. Semua ya. Yang activity bukan yang ini ya, WBF-nya. Yang activity-nya. Oh, jadi bisa dikontrol dari per aktiviti Iya, juga ya Pak? kira-kira masih mana yang masih berisiko kan? Itu activity kan? Minimal dia 50% kan Pak? Iya. Gitu. Ini untuk tanggalnya, startnya. Jadi kalau lihat dari ininya, tanggal maksimalnya kan, segini. Ini tanggal P80, ini P50, gitu kan. Gitu. Tanggal 26, entire, duration. Oke Pak, jelas ya? Ya. Close. Ini Pak, sorry, ini yang resource nih masih kosong ya. Karena belum ada kan resource-nya. Oke. Jelas ya Pak, jadi kita sudah bisa membuat duration quick risk ya, in template ya. Dengan cara cepat gitu ya. Jadi kalau template nanti kita bisa sesuaikan Pak gitu. Nah jadi gitu kan, seperti gambarannya. Sekarang Pak coba Pak, kita kan masih pakai floating ya, apa masih pakai time ya, belum masukin cost ya kan Pak? Iya Pak. Tadi kan masih schedule, berarti kalau cost coba buka lagi Pak, run lagi risk analysis, kan dia kita bisa belum keluarkan kurva S-nya kan, apa namanya, belum bisa keluar distribusi kurvanya. Tadi kan distribusi waktu doang nih, keluar juga tapi waktu kita bisa belum lihat. Coba nih Pak, distribusi analisis ini bisa keluar nggak nih? Belum ada ya, belum bisa keluar. Belum bisa Pak. Jadi ini hanya kumulatif frekuensi aja terhadap kumulatif waktu. Sementara kalau kurva itu kan Pak, kumulatif cost terhadap waktu kan. Nah, soalnya kan frekuensi ya. Sekarang ini Pak, ini kurvanya ini ada kurva S yang apa, bukan diagram distribution yang hubungan antara frekuensi dengan waktu. Sebenarnya kalau kurva S itu adalah cost kan Pak? Iya.
Gitu. Jadi ini bukan kurva S yang dimaksud ya Pak, bukan ya. Ini, kaitannya dengan frekuensi. Tuh, dari random dari random durasi mainnya. Nah, sekarang kalau kita ingin yang dengan kurva S yang real, berarti kita klik di sini plan, klik resource. Nah, sini Pak kita buat di sini. Ya. Ini misalnya lebar ya. Lebar. Benar. Ya, 500.000 ya. Kalendernya Pak kita masukin kita punya EPC ya, EPC. Ya. Coba non labor equipment. Jadi melebar non labor itu Pak dia price per time ya. Nanti kita juga bisa buat price per unit. Ya kan kalau di pengembara ada kan? Kalau price time itu misalnya gajinya 500.000 per day. Nah, kalau per unit itu misalnya 500.000 langsam. Gitu kan? Per meter persegi atau langsam unit ya, unit. Bukan time. Nah. Jadi misalnya equipment-nya misalnya 500 juta lah. Ini bisa distribution, bla bla bla, kita non aja dulu ya. Nanti kita coba itu kan ya, sesuaikan. Kalau ini gimana kita mau non dulu aja. Kita mau dia pro rata. Ini material. Material. Non-labor salah nih. Non-labor misalnya 5 juta gitu Pak. Ini 500 juta. Nah gitu. Oke Pak, udah. Contoh dulu ya, nanti kita bisa itu lebih detail lagi. Oke Pak, kita close ya. Kita masukkan di sini. Nah, mulai dari basic design kan. Ini ada resource. Ini masukin seperti biasa Pak, sama kayak ini ya. Engineer. Tuh, ya, dia Bapak itu dia langsung ngeluarin terbukti ya per day. 500 kali 14 ya 7 juta gitu kan. Coba ini material ya. Kita isi di sini. Dia sama default kalau jumlah hari, karena kalau lansam kita nih kalau yang 14 tuh Pak ya, kita buat di sini Pak 1 kalau lansam ya, so, dia 1 sama dengan material drive ya. Nah, dia sama juga gitu.
Itu kan. Nah, kita kasih dia, anggaplah udah nyampe setengahnya, berarti kan ini 0,5 kan. Jadi total tuh misalnya 1 yang masih dikirim, yang udah nyampe baru 0,25 nilainya gitu kan. Tadi ini 0,25 gitu ya. Yang atas gitu kan. Yang atas tadi Pak, kita balik, kita revisi sedikit. Yang atas baru berangkat 0,75. Jadi baru 75% yang masih delivery ya. Yang udah nyampe. Nah, jadi anggap 5 itu kan langsam kan Pak kan? Delivery-nya baru 75%, yang udah nyampe baru 25% gitu. Ya mau primat kita anggap sama lah dia, kita anggap seperti material juga lah, apa alat ya. Kemudian kita anggap equipment 10%. Ya, 0,1 aja. Ya, apa inilah 0,5% apa atau 1 aja nggak apalah, 1 aja lah, kecil. Satu kan untuk fondasi. Ya, kita anggap dia itunya kan material lah. 1. Fondasi dia anggap aja lah misalnya 10% nilainya kan, pekerjaannya. Nah, 50% dari 20%, 2,5 dari harga material. 0,25. Itu ya. BIM juga sama. BIM sama. Berapa ini fondasi? 0,25 ya. Nggak sama lah, kita anggap 25%. 0,25%. MEP anggaplah 50%. MEP material apa ya? Sama equipment lah. Ini 0,5% aja lah. Nah, gitu Pak. Commissioning, ya anggaplah orang engineer lah. Ya 1 aja lah. Apa 3 lah, kita kasih nilai 3 kali lah. Gitu. Totalnya dapat 20 berapa nih? 1 miliar ya Pak? Commissioning udah Pak? Commissioning kasihnya Pak nilai 5 kali lah dari harga rian. Gitu. Betul Pak udah? Dapatnya 1 miliar 24 juta ya Pak? Dapat angka itu Pak. Ya. Jadi kalau terputus kita sambung Pak ya, masih pakai link yang sama ya Pak? 1024 tadi 1023 Pak. Apa yang dirubah tadi Pak? Tadi Pak itu si commissioning 5 kali Pak. Oh 5 kali.
kali 2,5 juta nilainya. Oke. Sama Pak angkanya Pak? Sama Pak. Ya Pak. Nah berarti Pak kita sekarang ini Pak kita bisa kontrol sini Pak. Klik bawah sini, nih bubble sini ada namanya resource cost. Nih kita bisa sini kan. Ini Pak di sini ada namanya suspend general Pak, general. Nah ini Pak sebentar. Ini Pak ada di sini ada yang namanya gun and sheet Pak. Nah ini gun and sheet ya. Kita bisa melihat distribusi penyebarannya. Atau besarin dikit nih. Nah. Ini penyebaran uangnya nih Pak nih. Contoh ya ini basic design. Ya uangnya dari sini kan. Ini dia ada labor kan di sini. Labor di sini kerjanya. Dari sini ke sini. Makanya di sini berakhir kan. Di sini bekerja sudah material nih, material dari sini ke sini. Sesuai kan? Ya ini material semua, ada material kan di sini. Equipmentnya, labornya bekerja dari sini ada labor dua di konstruksi ya. Jadi sini mana labor sini. Nah ini Pak gun and sheet ya. Ini gun and graph. Nah ini Pak grafiknya. Ini grafik overall Pak ya. Nih, engineer ada di sini nih posisinya. Engineer. Posisi engineer di dua titik sini sama sini, betul? Iya Pak. Ya ini untuk posisi material ada di sini kan. Sejak procurement sampai ini kan construction, betul Pak? Ya. Equipment ada di sini kan tadi. Sini dan di sini. Ya. Jelas ya Pak?